Tiga. Action. Halo Sobat ASN berakhlak, selamat datang di Halo. podcast hari ini. Bersama kami kelompok 2 dari kelas A, Latsar Bapelkes Mataram Angkatan 5 tahun 2025. Say hello dong, halo kakak-kakak semua. Halo Kak Halo. Zingli, halo. Saya Kak Zwingli, ada Kak Sam. Halo Kak Sam. Halo, halo semua. Ada Kak Maya. Halo. Ada Kak Bima. Halo. Dan terakhir Kak Wahda. Halo Kak Wahda. Halo. Salam kenal guys, kami semua dari RSUP Dr. Benboy Kupang. Kali ini kami akan membahas penerapan nilai-nilai berakhlak yang tercermin pada tokoh panutan inspiratif bangsa, yaitu Dr. Aloysius Benedictus Benboy atau yang dikenal dengan Dr. Benboy. Mungkin ada beberapa sobat ASN yang belum kenal nih. Yuk kita kenalan lebih dekat dengan tokoh Dr. Benboy. Beliau lahir di Luteng, Flores, Nusa Tenggara Timur pada 18 Mei 1935. Beliau adalah seorang dokter lulusan Universitas Indonesia yang juga aktif dalam pelayanan kesehatan masyarakat. Dr. Benboy juga pernah menjadi dokter militer loh, lalu melanjutkan studi kesehatan masyarakatnya di luar negeri. Beliau dikenal karena kiprahnya di bidang kesehatan dan pembangunan, serta keterlibatannya dalam berbagai program bersama WHO. Pada tahun 1978, beliau diangkat menjadi Gubernur NTT dan menjabat dalam 2 periode. Sebagai gubernur, beliau berfokus pada kesehatan, pendidikan, serta pembangunan infrastruktur di wilayah NTT. Dedikasi dan integrasinya membuat dia dikenal luas sebagai pemimpin yang melayani dengan hati. Wah, bangga sekali ya kita sebagai masyarakat NTT punya tokoh sekeren ini. Nah, sekarang mari kita bedah yuk kira-kira core value ASN apa nih yang bisa kita teladani dari beliau. Yuk, mari kita bahas. Yang pertama ada berorientasi pelayanan dan akuntabel. Kira-kira nih dari Kak Maya, menurut Kak Maya gimana Dr. Benboy bisa menunjukkan sikap berorientasi pelayanan dan akuntabel? Dr. Benboy sepanjang hidupnya beliau dikenal mengabdikan diri di bidang kesehatan masyarakat. Sebagai dokter, beliau melayani tanpa membedakan status sosial masyarakat, dan saat beliau menjabat sebagai gubernur pun beliau tetap menekankan pelayanan publik yang merata, terutama di bidang kesehatan dan bagian pendidikan. Kalau soal akuntabilitas, beliau tegas dalam penggunaan anggaran daerah, sehingga beliau dapat memastikan bahwa setiap rupiah itu digunakan untuk rakyat Nusa Tenggara Timur. Wah, keren ya Kak ya. Udah dokter, jadi gubernur lagi. Kira-kira kalau kata kuncinya gimana nih Kak? Dari core value ASN. Kata kunci untuk beliau ya. Kalau untuk saya, beliau itu melakukan pelayanan prima demi kepuasan. Dan kalau dari sisi akuntabilitas, paling integritas dan beliau itu konsisten. Oke, sip. Mantap banget nih panutan kita. Ya. Oke, yang kedua dan yang ketiga berikutnya ada kompeten dan harmonis. Oke, Kak Bima nih pengen dengar suaranya. Gimana Kak Bima kalau dari core value kompeten dan harmonis pada teladan kita Dr. Benboy? Baik. Kalau menurut saya sih, dari yang saya sudah baca tentang Dr. Benboy yang sangat hebat ini, kita bisa lihat dari kompetensinya. Kita lihat dari kiprahnya sebagai dokter, terus sekaligus juga pernah bertugas di medan perang di Papua Barat, dan juga dari keberhasilan memimpin NTT dengan berbagai program pembangunan. Beliau itu sangat disiplin, visioner, berwawasan luas. Jadi soal harmonis ya, beliau selalu mengedepankan dialog dengan masyarakat dan pemimpin agama di NTT. Nah, itu yang membuat Dr. Benboy dihormati dalam lintas budaya dan agama. Bahkan kalau kita mungkin pernah baca, Dr. Benboy bersama sang istri itu pernah menang penghargaan Ramon Magsaysay Award karena dinilai mampu membawa kemajuan pedesaan dan memotivasi hampir 3 juta warga NTT saat itu. Oleh karena sikapnya harmonis dan bisa menyatukan masyarakat NTT. Nah, dari saya begitu sih. Terima kasih Dr. Bima. Berarti beliau ini sangat berperan penting ya dalam pembangunan NTT ya, sampai kita bisa sampai sejauh ini sekarang ya. Terima kasih Dr. Bima. Kira-kira Dok, kata kuncinya nih Dok, untuk core value ASN yang bisa tercermin dari beliau.
Kalau kata kuncinya sih, oke ya, saya lihat sini ada pertama kompeten, yaitu beliau sangat kompeten menjalankan tugasnya dengan kualitas terbaik. Sudah jadi dokter, lalu bertugas di medan perang, lalu jadi gubernur, dia sangat kompeten di bidangnya. Juga dari bidang harmonis ya bisa dibuktikan dari dia diangkat sebagai gubernur karena bisa dia mendapat penghargaan karena bisa menyatukan masyarakat NTT, tidak membedakan suku dan agama, dan menghargai setiap orang apapun latar belakangnya. Gitu, Siap, Kak Jing. mantap. Oke, kita lanjut. Ada loyal dan adaptif. Hai Kak Wahda, kira-kira Kak Wahda gimana nih bukti loyalitas beliau dan sikap adaptif beliau dalam pencerminan Korkol ESN? Baik, terima kasih Kak Zeki. Selanjutnya untuk Bapak Dr. Benboy ini nilai loyalitas dan adaptif ya yang bisa kita ambil. Yang pertama untuk loyalitas. Beliau ini jelas sangat loyal kepada bangsa Indonesia dan masyarakat NTT sendiri. Di mana walaupun beliau punya peluang untuk karir lebih luas di pusat, tapi beliau tetap setia membangun tanah kelahiran, yaitu NTT Jakarta. Kemudian untuk nilai adaptif yang bisa kita ambil di mana beliau ini mampu menghadapi tantangan yaitu adanya keterbatasan infrastruktur di zaman tersebut di mana beliau dapat mencari solusi kreatif misalnya mendorong inovasi-inovasi dalam pelayanan kesehatan masyarakat di Nusa Tenggara. Wah, luar biasa. Sangat cinta tanah air ya beliau. Oke, keren-keren. Kira-kira Kak, kata kuncinya untuk loyal dan adaptif? Untuk kata kuncinya yang pertama untuk loyal, dia utamakan kepentingan negara. Kemudian untuk yang adaptif, beliau inovatif dan antusias terhadap perubahan. Ya. Oke, terima kasih Kak Wada. Yang terakhir nih ada kolaboratif. Kita ada Kak Samuel. Halo Kak Sam. Halo Kak Zingli, halo semua. Halo. Nah, kira-kira tokoh Ya, besar ini itu pasti nggak bekerja sendirian ya. betul, Apalagi betul. seorang gubernur. Pasti dia butuh koordinasi yang sangat bagus. Kira-kira gimana nih Dr. Benboy menunjukkan sikap kolaboratifnya dalam pekerjaan sehari-hari, Kak? Sebenarnya kalau mau bicara kolaboratif dari Dr. Benboy, itu saya yakin sudah tergambarkan di setiap profesi yang dia jalani. Seperti yang Kak Bima bilang tadi, bahwa dia bukan cuman dokter. Pertama, sebagai dokter pasti butuh kolaborasi dalam prakteknya dengan teman sejawat, dengan tenaga kesehatan lain maupun dengan staf-staf yang bukan tenaga kesehatan. Nah, ini bisa kita contoh di praktek kita di Rumah Sakit Benboy nanti. Kemudian sebagai gubernur atau sebelum gubernur kita dia adalah seorang tentara juga. Salah satu kombatan yang turun di Operasi Trikora, dia sebagai dokter militer. Itu pasti adalah sebuah bentuk kolaboratif juga dengan mungkin dengan angkatan, dengan atasannya, dengan teman sejawat di militer. Kemudian sebagai gubernur, nah ini yang kita bisa berbicara banyak. Eh, Beliau punya program yang sangat membangun NTT, itu ada 4. Yang paling baik itu ada namanya Operasi Nusa Sehat untuk membangun kesehatan, Operasi Nusa Makmur untuk membangun ekonomi, kesejahteraan, Operasi Nusa Hijau untuk mengatasi kekeringan dan kelangkaan air di NTT. Nah, semua ini sama yang terakhir adalah Operasi Bina Desa. Nah, semua ini pasti membutuhkan kolaborasi. Beliau sebagai gubernur iya, tapi apakah gubernur bisa bekerja sendiri? Tidak bisa. Tetap harus ada kolaborasi dari staf-stafnya, dari kepala-kepala dinas, bahkan sampai ke level kepala desa maupun masyarakat. Eh, Tentu, bahkan beliau juga menjalin kerjasama dengan WHO saat menjalankan operasi Nusa Sehat itu, di mana dia melibatkan lembaga asing untuk melatih tenaga kesehatan daerah. Menurut saya itu adalah sedikit dari contoh kolaboratif yang ditunjukkan oleh Dr. Ben Boy. Ya, demikian Kak Zwingli. Oke, terima kasih Dok Sam. Tepuk tangannya dulu dong buat kita semua nih. Terima kasih. Iya, keren banget ya. Ini pasti jadi
contoh yang baik, jadi teladan buat kita. Beliau seorang dokter, seorang gubernur, bahkan seorang dokter militer juga ya. Itu kita bisa teladani semua hal dalam beliau, terutama dalam hal terakhir tadi ya, dalam hal kolaboratif. Oke, Kak Sem, kata kuncinya nih dari sisi kolaboratif untuk pahlawan kita, teladan kita, Dr. Ben Boy. Kata kuncinya dari kolaboratif, sinergi dan kerjasama. Sinergi dan kerjasama. Ya. Dan ada satu fakta lagi loh untuk Dr. Ben Boy ini, ternyata beliau itu selain yang tadi Dr. Bima sampaikan, beliau juga merupakan penerima penghargaan kategori Lifetime Achievement dari Forum Academia Award NTT pada tahun 2012. Ya, dan beliau juga ternyata sosok panutan juga dari Presiden kita, Bapak Prabowo Subianto. Ya, betul. Nah, teman-teman, terima kasih untuk podcastnya hari ini. Luar biasa ya, kita dapat pelajaran baru hari ini. Terima kasih juga untuk pandangan kakak-kakak kita, kakak-kakak narasumber. Dari diskusi ini kita belajar bahwa Dr. Ben Boy adalah teladan dalam penerapan nilai-nilai berakhlak, yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Semoga kisah beliau menginspirasi kita semua sebagai generasi penerus bangsa. Dan sampai jumpa di podcast berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salve. Sehat selalu. Terima kasih Kak Zwingli, host yang luar biasa. Kak Maya, Kak Bima, dan Kak Bunda. Terima kasih. Terima kasih semuanya.